Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar mata pelajaran tematik. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillah. Nah, materi tematik kita hari ini adalah yang pertama, pecahan. Kemudian dilanjutkan dengan fabel. Selanjutnya yaitu perbedaan yang ada di sosial kita. Kita mulai belajar ya. Danesh, Gibran, Rafif, Raya, Rashdan, apakah sudah siap untuk memulai belajar? Nah, yang pertama kita akan belajar pecahan. Yuk kita lihat apa sih pecahan itu? Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada satu pizza. Pizzanya ini akan dibagi menjadi dua. Jadi, satu buah pizza dibagi menjadi dua atau 1/2. Nah, 1/2 ini adalah simbol dari bilangan pecahan. Nah, jadi 1/2 adalah simbol dari bilangan. Tepat sekali. 1/2 adalah simbol dari bilangan pecahan, di mana angka 1 yang berada di atas disebut pembilang, dan angka 2 yang berada di bawah disebut penyebut. Jadi, pembilang dan penyebut. Oh iya, 1/2 ini punya nama lain loh. Nama lainnya adalah setengah. Jadi, Ustazah ulang ya. Jadi, Ustazah punya 1 buah pizza dan akan Ustazah bagikan untuk Danesh dan untuk Gibran. Jadi, masing-masing mendapatkan. Tepat sekali, masing-masing mendapatkan 1/2 atau mendapatkan setengah bagian dari pizzanya. Nah, setelah kita mempelajari pecahan 1/2, masih banyak lagi loh pecahan yang lainnya. Di antaranya adalah, nah, di sini ada 1 buah kue yang akan dibagikan kepada 3 orang anak, yakni Rafif, Rashdan, dan Raya. Nah, jadi 1 buah kue akan dibagi menjadi 3. Kira-kira ini pecahan berapa ya? Ada yang tahu? Masya Allah, benar sekali. Ini adalah pecahan 1/3. Atau 1/3 ini juga memiliki nama lain loh. Nama lainnya adalah 1/3. Sama seperti 1/2 tadi ya. Ada yang masih ingat 1/2 nama lainnya apa? Ya, nama lain 1/2 adalah setengah. Tepat sekali, Masya Allah. Nah, yang ini insya Allah kalian sudah bisa menjawab ya. Ustazah punya 1 buah semangka yang ingin Ustazah bagi ke 4 orang anak. Jadi, pecahan berapa ini? 1 per... Yap, benar. Ini adalah pecahan 1/4.
Ada yang tahukah nama lainnya 1/4 itu apa? Yap, 1/4 memiliki nama lain 1/4. Masya Allah, ini adalah bentuk simbol bilangan pecahan. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalau Ustazah tanya, 1/2 yang mana yang pembilang dan yang mana yang penyebut, apakah masih ingat? Ya, yang pembilang itu berada di atas dan yang penyebut berada di bawah. Insya Allah kalian sudah bisa ya, diingat-ingat ya. Coba kita ulang yuk untuk mengingat-ingat. Jadi di sini ada 3 warna bangun datar. Untuk bangun datar yang paling atas, kira-kira itu menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, atau 1/4. Lalu bagaimana dengan yang warna hijau? Kemudian, apa jawaban yang warna biru? Kita latihan soal yuk. Kamu bisa menuliskan soalnya di buku tulismu, lalu menjawab pertanyaannya. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5, kamu bisa langsung menjawab pecahan berapa yang ada di gambar tersebut. Insya Allah sudah bisa ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, setelah mempelajari materi pecahan, kita akan memasuki materi baru, yaitu materi fabel. Sebelumnya sudah sempat Ustazah singgung ya mengenai fabel ini sendiri. Fabel ini merupakan cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, fabel ini adalah cerita yang dapat dibuat ya, cerita hayalan atau cerita fiksi. Di dalam fabel biasanya kita menemukan nilai moral, nilai positif yang bisa kita ambil ya. Kita coba lihat ya. Nah, seperti apa sih fabel itu sendiri? Nah, kita buka dulu yuk buku paketnya, halaman 30. Apakah Danes, Gibran, Raffi, Fraya, dan Rasdan sudah siap? Baik, di halaman 30 ini terdapat fabel yang berisi cerita katak yang berani. Kita baca dulu yuk sama-sama. Katak yang berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko.
Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh kepada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Masya Allah, ini adalah kita bisa lihat ya, sapi yang meminta maaf karena tidak sengaja dan tidak melihat adanya katak-katak kecil. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca fabel bersama-sama. Insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan halaman 31. Dikerjakan ya, kalian bisa mengerjakan soal-soal ini di buku paket kalian. Semoga Allah mudahkan. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi fabel lainnya ada di halaman 37 tentang ulat bulu dan kupu-kupu. Silakan kalian baca sendiri ya di rumah, lalu kalian kerjakan halaman 38. Di sana terdapat 5 nomor yang bisa kalian kerjakan. Boleh untuk mengerjakannya langsung di buku paket ya. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, tadi kita sudah mempelajari pecahan dan fabel. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir ya, yakni perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, jika kalian masih ingat, di buku yang sebelumnya kita pernah mempelajari tentang perbedaan suku. Perbedaan apa lagi? Perbedaan agama, perbedaan kegemaran. Nah, saat ini kita kembali mempelajari tentang perbedaan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada perbedaan yang terdapat pada keluarga, yakni ciri-ciri. Apa sih itu ciri-ciri? Ada yang tahu apa itu ciri-ciri? Ya, ciri-ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Contohnya, kalau Ustazah bisa membedakan Rasdan dan Rafif karena Rasdan dan Rafif memiliki ciri-ciri. Begitu pula kalian membedakan guru-guru kalian di sekolah. Nah, sekarang apakah kalian bisa membedakan ciri-ciri anggota keluarga kalian? Nah, di gambar ini kalian bisa lihat gambar keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kira-kira apakah ada cirinya? Tentu ada. Seperti pada ayah. Ayah ciri-cirinya adalah salah satunya menggunakan kacamata. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa melihat ciri-ciri seseorang yang membedakan dengan orang yang lainnya dengan cara melihat ciri-ciri di tubuhnya. Kalau untuk di ikhwan biasanya kita bisa melihat rambutnya atau matanya dan ciri-ciri lainnya. Insya Allah kita sudah bisa menyebutkan ciri-ciri orang di sekitar kita ya. Baik, berikutnya ada perbedaan makanan kesukaan anggota keluarga. Nah,
Coba Ustazah tanya, siapa di sini yang tidak memiliki makanan kesukaan? Atau jangan-jangan semua makanan suka ya? Masya Allah. Ya, hampir semua dari kita memiliki makanan kesukaan. Ya, termasuk anggota keluarga kalian. Nah, insya Allah setelah ini akan Ustazah berikan tugas untuk mencari tahu dan menuliskan makanan kesukaan anggota keluarga kalian. Baik itu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, ataupun kakek. Insya Allah sudah mengerti ya. Baik, berikutnya perbedaan kegemaran anggota keluarga. Nah, di buku yang sebelumnya kita pernah membahas tentang perbedaan kegemaran antara teman kita dan bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki perbedaan kegemaran. Hayo, siapa yang masih ingat? Masya Allah. Nah, perbedaan kegemaran itu dapat ada di anggota keluarga kita. Nah, contohnya mungkin ayah memiliki kegemaran yang berbeda dengan ibu. Nah, mungkin kamu memiliki perbedaan kegemaran dengan ayah, ibu, adik, atau kakak kamu. Seperti pada gambar-gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, yang sebelah kiri, apa kira-kira kegemaran adik? Ya, adik gemar bermain di taman bermain. Masya Allah. Lalu gambar kedua. Ini kegemaran ayah ya. Kegemaran ayah adalah bermain sepak bola. Masya Allah. Lalu apa kegemaran yang ketiga nih? Yang paling sebelah kanan. Ya, Masya Allah. Ibu memiliki kegemaran memasak. Masya Allah. Insya Allah, bab ini sudah mengerti ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada perbedaan, ya, ciri-ciri, perbedaan makanan kesukaan, dan perbedaan kegemaran. Nah, tugas yang akan Ustazah berikan adalah mencari tahu ciri-ciri, makanan kesukaan, dan kegemaran anggota keluarga kalian. Seperti yang Ustazah contohkan di bawah ini ya. Nah, ini merupakan contoh tabel untuk tugas kalian. Kalian bisa isi nama, ciri-ciri, makanan kesukaan, dan kegemaran seperti yang Ustazah sudah contohkan. Semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah mempelajari pelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Apakah kamu masih ingat apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini kita belajar tematik. Dimulai dari apa saja tadi yang paling pertama? Iya, ada pecahan, lalu ada fabel, lalu Masya Allah, yang terakhir adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Baik itu ciri-ciri, baik itu makanan kesukaan, ataupun kegemaran anggota keluarga kita. Masya Allah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya jika kita sudah selesai? Masya Allah, tepat sekali. Sebelum menutup pelajaran, kita harus membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar dan semoga Allah lindungi kalian ya. Danes, Gibran, Raffi, Fraya, dan Rasdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.